Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki hari kedua bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan juga menerima qiyam kita dan seluruh ketaatan yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya yang selalu berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan bahkan jiwa mereka, dan kepada siapapun yang senantiasa istiqamah berada di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. As-saimin as-saimat rahimani wa rahimakumullah. Pada sore ini insyaallah dan berikutnya kita akan menghadirkan sebuah program spesial adalah tentang tadabbur ayat-ayat amsal atau ayat perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim, bulan yang mulia, kemuliaannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran di dalamnya. Dan kita sebagai orang yang beriman dianjurkan untuk membaca Al-Quranul Karim serta mentadaburi makna-maknanya, sehingga Al-Quran menjadi panduan dalam kehidupan kita dan menjadi cahaya sekaligus kebaikan, keberkahan yang akan melimpah di dalam keseharian kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, kita akan bahas ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang berbagai hal dan keadaan dan berbagai tema yang mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan perumpamaan-perumpamaan tersebut. Di dalam ulumul Quranul Karim, perumpamaan itu disebut dengan amsal. Amsal jamak daripada masal, yang berarti perumpamaan, analogi, atau sesuatu yang diserupakan. Sesuatu yang diserupakan. Maka amsalul Quran merupakan salah satu gaya bahasa Al-Quran di dalam menyampaikan pesan-pesannya. Ya. Di dalam menyampaikan pesan-pesannya, agar kita bisa memahami dan agar kita bisa melihat seperti apa keadaan, ya, pelajaran yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Maka al-amsal di dalam Al-Quranul Karim itu adalah salah satu gaya bahasa Al-Quran untuk menyampaikan pesan melalui perbandingan antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret, agar pesan itu menjadi kuat, kemudian jelas, serta mudah untuk difahami oleh siapapun yang ingin mendalami Al-Quranul Karim. Ahibati fillah, amsal di dalam Al-Quran dapat dipahami sebagai bentuk atau metode Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan pesan-pesan melalui wahyunya yang akan
menggambarkan tentang nilai-nilai keimanan, akhlak, serta menjelaskan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya, untuk menjadikan kita lebih faham dan kemudian lebih menghayati makna yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Amsal di dalam Al-Quranul Karim atau perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim memiliki tujuan yang sangat besar. Di antaranya adalah menjelaskan makna yang abstrak. Misalnya konsep iman, konsep kufur, ya, keimanan, kekufuran, kemunafikan, pahala, siksa, digambarkan melalui sebuah penyampaian, ya, yang menggunakan amsal agar kita lebih mudah memahaminya. Yang kedua, perumpamaan itu sebagai bentuk hujjah, merupakan argumentasi, ya, sebuah argumentasi untuk menegaskan tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Di antara tujuannya adalah menyentuh aspek emosional dan spiritual. Ya, ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyentuh, ya, diri kita, jiwa kita, ya, menyentuh hati kita dan perasaan kita melalui amsal yang atau perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Kemudian amsal atau perumpamaan Al-Quran juga bertujuan untuk mendorong kita, ya, untuk berfikir, bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kemudian di antara tujuannya adalah merupakan pesan akhlak, pesan moral yang lebih mudah untuk tertanam dalam diri kita melalui ilustrasi dan perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui ayat-ayatnya. Inilah di antara tujuan utama, tujuan besar, ya, Allah sebutkan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam memahami amsal atau perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim memiliki urgensi, memiliki signifikansi yang sangat penting, ya, di dalam studi tafsir dan kehidupan kita beragama. Di antara urgensi memahami perumpamaan dalam Al-Quran, satu, menghindari kesalahpahaman, ya, tekstual. Kita tidak akan terjebak dalam satu penafsiran. Yang kedua, memperdalam pemahaman makna ayat-ayat Al-Quranul Karim. Perumpamaan-perumpamaan tersebut membantu kita untuk apa? Untuk menangkap pesan moral yang tersembunyi dari apa yang Allah sampaikan melalui firman-Nya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tadabbur kita. Al-Quranul Karim penuh dengan keberkahan. Allah turunkan adalah untuk kita tadabburi bersama, untuk kita fahami ayat-ayatnya, untuk kita ambil hikmah dan ibrahnya. Melalui perumpamaan-perumpamaan Al-Quranul Karim, maka akan meningkat, ya, mendorong kita untuk bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap ayat yang Allah sampaikan. Kemudian di antara urgensi memahami amsal Al-Quran adalah metode atau memahami metode dakwah di dalam Al-Quranul Karim. Dengan pendekatan-pendekatan yang disampaikan tentang kebenaran, maka kita akan bisa memahaminya, ya, metode dakwah Al-Quran tersebut. Kemudian di antara urgensi memahami perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quranul Karim adalah memiliki relevan dengan berbagai konteks sosial. Artinya relevansi kontekstual sepanjang zaman. Al-Quran itu
sangat berhubungan dan sangat memberikan panduan pada setiap zaman dan masa. Walaupun Al-Quran telah diturunkan 1400 yang silam, tetapi dia berlaku sepanjang zaman hingga hari kiamat. Dari sisi manapun kehidupan kita bisa kita potret melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan-pesannya. Maka di sinilah keindahan-keindahan itu akan kita rasakan. Oleh karena itu akhwafillah, perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim adalah metode penyampaian wahyu yang bersifat edukatif, reflektif. Ini menjembatani kita untuk bisa memperkuat agama kita agar kita bisa mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita ini. Ahibati fillah. Ini secara singkat tentang amsal di dalam Al-Quranul Karim, dan Al-Imam As-Suyuti menyebutkan jenis-jenis amsal itu ada 3. Yang pertama adalah amsal musarraha dengan menggunakan lafaz seperti masal, itu disebut amsal musarraha. Yang kedua ada amsal al-kamina, menggunakan lafaz perumpamaan secara langsung, secara langsung, tetapi maknanya mengandung analogi mendalam. Seperti surah Al-Furqan ayat 67, insyaallah akan kita bahas. Yang ketiga amsal al-mursalah, sebuah ungkapan yang berlaku sebagai prinsip umum. Nah, seperti tidaklah sama antara yang baik dengan yang buruk. Nah, ini seperti ungkapan yang kita sampaikan, inilah bagian daripada amsal al-mursalah. Ahibati fillah, pada sore ini setelah kita memberikan mukaddimah singkat tentang apa itu amsal, apa manfaat kita mempelajarinya dan apa urgensi amsal dalam Al-Quranul Karim, serta pembagian amsal di dalam Al-Quranul Karim. Ahibati fillah, bersama kita sore ini satu perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Sebuah perumpamaan yang Allah sebutkan seperti orang yang menyalakan api. Nah, ayatnya Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 17 dan 18. Temanya seperti orang yang menyalakan api. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara." Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Nah, ini perumpamaannya seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu, maka setelah api itu menerangi apa yang ada di sekitarnya, zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka. Nah, ini Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan mereka dibiarkan dalam kegelapan, tidak bisa melihat. Lalu kemudian Allah katakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta, dan mereka tidak akan kembali. Nah, inilah ayat yang kita tadabburi sore ini, temanya seperti orang yang menyalakan api. Ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 17 dan 18. Ahibati fillah, perlu kita ketahui bahwa dua ayat ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang orang-orang munafik. Di dua ayat ini adalah gambaran tentang golongan munafikin, yaitu orang-orang secara lahiriah terlihat jelas, mereka menampakkan keimanan, tetapi secara batin
dia menyimpan kekufuran. Dua ayat ini Allah ceritakan tentang orang-orang munafikin. Secara zahir dia adalah muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam hati mereka menyimpan kekufuran. Di dalam surat Al-Baqarah, ini kan merupakan bagian dari ayat surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan 3 jenis manusia atau 3 kelompok manusia. Yang pertama mereka orang-orang yang beriman, ayat 1 sampai 5. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ini Allah jelaskan 3 kelompok manusia. Yang pertama orang-orang mukminin, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan karakter mereka, sifat mereka, ayat 1 sampai ayat 5. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafikin. Ada pada ayat 6 dan 7 di awal surah Al-Baqarah. Dan orang-orang mukminin Allah sebutkan ayat 1 sampai 5. Yang kedua, golongan yang kedua yang Allah ceritakan adalah mereka orang-orang kafirin. Yang ini hanya pada 2 ayat saja, ayat 6 dan 7. Pada ayat 6 dan 7 saja. 2 ayat. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang munafikin yang tertera pada ayat 8 sampai ayat 20. Jadi rentangnya 8 sampai 20 ayat. Allah menyebutkan orang mukminin hanya 5 ayat. Dan Allah menceritakan tentang karakter orang munafiki, orang-orang kafirin hanya pada 2 ayat, ayat 6 dan ayat 7. Baik, silakan ditulis ya. Ayat 1 sampai 5 Allah menceritakan tentang karakter orang beriman. Ayat 6 dan 7 Allah menceritakan karakter orang-orang kafirin. Dan ayat 8 sampai 20 itu Allah menceritakan tentang kaum munafikin. Nah, ayat yang sedang kita bahas pada sore ini, yang sedang kita tadaburi adalah ayat yang ke-17 dan 18. Yang merupakan bagian perumpamaan yang sangat kuat yang menggambarkan kondisi batin orang-orang munafikin dengan bahasa yang menyentuh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, Allah tidak sekedar menjelaskan keadaan mereka secara langsung. Allah bisa saja menjelaskan orang munafik itu pengkhianat. Orang munafik itu adalah orang-orang yang ingkar janji. Tidak, Allah taala mengatakan di sini ya bagaimana sifat orang-orang munafikin dengan menggunakan perumpamaan api dan cahaya. Dengan menggunakan perumpamaan api dan cahaya. Agar apa? Agar kita sebagai manusia yang beriman bisa lebih ya merenungi ayat ini, membayangkan dan merasakan betapa getirnya ketika kehilangan petunjuk setelah sempat mendapatkannya. Agar kita tahu habibillah betapa sulitnya sebuah kehidupan, ya, betapa getirnya kehilangan akan petunjuk setelah dia mendapatkan. Kan nggak enak memang ketika kita sudah mendapatkan hilang, ya. Kita merasakan betapa manfaatnya ketika mendapatkan dan itu hilang setelah itu. Dibandingkan orang yang belum mendapatkan sama sekali, tidak ada perbandingan. Maka subhanallah di sini Allah SWT ingin kita lebih berpikir lebih dalam, merenung lebih dalam ya. Membayangkan lebih dalam betapa getirnya kehilangan petunjuk setelah sempat merasakannya. Haibati fillah. Mari kita lihat ya ayat per ayat, kalimat per kalimat sehingga kita bisa mengambil ibrah pelajaran pada setiap kalimat yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Nah, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Siapa mereka di sini? Orang-orang munafikin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwa perumpamaan orang-orang munafikin yang pada awalnya mereka memperlihatkan keimanan.
Imam Ibnu Katsir menegaskan ini adalah ayat yang memperjelas tentang sifat orang-orang munafikin yang di awalnya mereka menampakkan keimanan mereka. Ya. Jadi mereka ini yang menampakkan keimanan mereka. Mereka ini seperti orang yang sedang berada di kegelapan malam yang sangat pekat. Lalu menyalalah api untuk lalu menyalakan api untuk mendapatkan cahaya. Lalu menyalakan api untuk mendapatkan cahaya. Nah, ahibbatillah, mari kita lihat lebih dalam apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ini. Api di sini tentu melambangkan cahaya iman, ya. Melambangkan cahaya iman yang secara zahir tampak pada diri mereka. Api di sini adalah sebagai lambang cahaya keimanan yang secara zahir tampak dalam diri mereka, orang munafikin. Nah, ketika Islam datang ke kota Madinah, orang-orang munafikin, mereka semua berpura-pura di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Mereka pura-pura beriman. Ya, mereka pura-pura beriman agar selamat. Nah, tujuan mereka ini berada di tengah-tengah kaum muslimin bukan karena ketulusan dari hati mereka, ikhwah. Bukan karena kejujuran keimanan yang lahir dari hati mereka, enggak. Tetapi mereka melakukan itu berpura-pura beriman demi keselamatan mereka, demi keuntungan duniawi mereka, dan demi kedudukan sosial mereka. Nah, subhanallah, Allah Ta'ala katakan perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Nah, api di sini ya melambangkan cahaya iman yang secara zahir mereka punya. Ya, tetapi setelah Islam datang ke kota Madinah, orang-orang yang munafikin yang di dalam hatinya memiliki sifat-sifat tersebut, ya, maka mereka berusaha untuk berpura-pura beriman, ya, agar mendapatkan kemaslahatan duniawi, kemaslahatan duniawi, kedudukan sosial, dan lain sebagainya. Nah, lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir menjelaskan perumpamaan orang-orang munafik yang pada awalnya menampakkan keimanan mereka. Setelah itu mereka berada dalam kegelapan yang malam yang pekat, lalu menyalakan api untuk mendapatkan cahaya. Mari kita lihat Imam At-Tabari menjelaskan dalam kitab Jami' al-Bayan, Allah menyerupakan mereka dengan orang-orang yang menyalakan api. Orang munafikin, Allah serupakan mereka dengan orang-orang yang menyalakan api. Lalu api itu menerangi sekeliling mereka. Kemudian padamlah api itu sehingga ia kembali dalam kegelapan. Nah, inilah maknanya. Allah menyerupakan mereka dengan orang-orang yang menyalakan api. Ya, dengan menyalakan api, lalu api itu menerangi sekeliling mereka, kemudian padam. Tidak lama, sehingga ia kembali dalam kegelapan seperti mana dahulunya. Nah, ini, oleh karenanya, habibullah, perumpamaan ini menunjukkan bahwa, ya, bahwa cahaya itu bukan cahaya yang kokoh dan menetap, melainkan cahaya sementara. Jadi Allah menyebutkan bahwa perumpamaan ini menunjukkan bahwa cahaya itu bukanlah cahaya yang kokoh dan menetap, melainkan cahaya yang sifatnya sementara. Baik, kita lanjutkan ayat kalimat ayat dalam surah Al-Baqarah ini. Falamma adha'at ma haulah, maka ketika api itu menerangi sekeliling mereka, ya, sekelilingnya, maka cahaya api merasa memberikan rasa aman saat. Jadi api itu tidak memberikan rasa aman selama-lamanya, tetapi hanya memberikan rasa aman sesaat. Ia dapat melihat jalan, kemudian mengetahui rintangan dan arah. Demikian pula orang munafikin sempat merasakan manisnya ajaran Islam, mendengarkan ayat-ayat Allah, bahkan menyaksikan keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun cahaya yang mereka rasakan itu, ini bedanya di sini,
bukan cahaya keimanan sejati, melainkan karena kedekatan lahiriah dengan ya kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah menggunakan kata falamma adaa'at ma haula, ketika api itu menerangi sekelilingnya. Apa yang terjadi? Zahaballahu binurihim. Lihat bagaimana Allah katakan Allah menghilangkan cahaya mereka. Ya. Perhatikan di sini Allah tidak mengatakan memadamkan api mereka. La. Allah tidak memadamkan api mereka, melainkan menghilangkan cahaya mereka. Ya, menghilangkan cahaya mereka. Al-Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa yang hilang adalah cahaya, bukan api. Api bisa tetap ada. Ya, ini maksudnya apa? Orang bisa saja mengatakan saya beriman, ya, saya mengatakan saya begini-begini, tetapi ya gelapnya cahaya hidayah telah dicabut. Artinya cahaya hidayah telah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam kehidupan kita. Ya, zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan ya cahaya mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa orang munafikin bisa saja dia berbicara manis, bisa saja dia mengatakan dirinya beriman, bisa saja dia mengatakan bahwa ya begini, ya, masih melakukan ritual dan tetap hatinya gelap dan cahaya dia tidak bisa dicabut. Nah, ikhwafillah, sekali lagi bahwa orang munafikin mereka tetap bisa bicara, mereka berpenampilan baik, memukau, tapi ya hati mereka tidak bisa dibohongi. Naam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menukil pendapat para sahabat, zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka yaitu dengan mencabut iman dari hati mereka. Zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka ya bisal bihimul iman, dengan mencabut keimanan dari hati mereka, dengan mencabut keimanan di hati mereka. Nah, inilah hukuman yang halus ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka ya, di mana kehilangan hidayah. Apa hukuman mereka? Kehilangan hidayah setelah sempat merasakannya. Ya, nggak enak ya kalau sudah kita merasakan nikmat Islam, iman, Al-Qur'an ini lalu kemudian hilang. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya diberikan kemudahan, diberikan hidayah, diberikan kesadaran, dan diberikan ya kebaikan-kebaikan di dalam membahas dan memberikan kemudahan di dalam menjauhkan sifat-sifat orang-orang munafikin ini. Baik, ahibbillah. Setelah Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahaya mereka, ya, apa keadaan mereka? Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Mereka dibiarkan dalam kegelapan, tidak dapat menilai. Ya, kata zulumat perlu kita lihat. Zulumat jamak zulm, kegelapan, disambut dalam bentuk jamak. Naam. Zulumatun. Ulama menjelaskan bahwa kegelapan itu banyak aspeknya. Ada kegelapan dikenakan syubhat, keraguan, ada kegelapan disanakan syahwat nafsu, ada kegelapan nifaq, ada kegelapan kebingungan batin. Nah, ini semua adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita perhatikan, kita ambil ibrahnya. Ahibati fillah, Imam Tabari menyebutkan zulumat fi zulumat asyak wan nifaq wal kufur, dalam kegelapan, keraguan, kemunafikan dan kekufuran. Maka karena itu kegelapan bukan sekedar tidak tahu, tapi tidak mampu melihat kebenaran walaupun ya ada di dalamnya. Oleh karena itu ikhwafillah, ini adalah cara Allah SWT ingin menjelaskan ya surat Al-Baqarah ayat yang ke-17 sampai ke ayat yang ke-18. Baik. Alhamdulillah, ayat berikutnya ayat 18, summun bukmun umyun. Ini dulu, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Ini bukan tuli fisik, bukan bisu secara lisan, bukan juga buta secara penglihatan. Ini adalah gambaran tentang hati, ya, gambaran tentang hati kita.
Allah menggunakan 3 sifat sekaligus untuk menunjukkan kesempurnaan ya dan kerusakan lahir batinnya. Nah, yang pertama ya bahwa Allah menggunakan 3 sifat sekaligus ya untuk menunjukkan kesempurnaan kerusakan batin orang-orang munafik. Yang pertama, tuli. Allah menggunakan 3 sifat ini. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ya, orang yang tuli, tidak mau mendengarkan kebenaran. Ini dia. Ketika dia tidak mau mendengar kebenaran, maka Allah SWT ya tegaskan. Yang kedua, bisu, summun, bukmun. Ya, tuli, kemudian bisu. Bisu ya tidak mampu ya mengucapkan kebenaran, ya tidak mampu mengucapkan kebenaran. Tidak mampu mengatakan kebenaran. Naam. Kemudian masalah buta ya tidak dapat melihat petunjuk, ya tidak dapat melihat petunjuk ini. Tuli tidak mampu mendengar kebenaran, bisu tidak mampu mengucapkan kebenaran, buta tidak dapat melihat ya petunjuk itu. Naam. Oleh itu Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa urutan ini menunjukkan proses tertutupnya aib, maka tidak mau ya mendengar, tidak mau berbicara, tidak mau akhirnya tidak mampu untuk melihat. Jadi awali dengan tuli, tidak mau mendengar kebenaran itu, Al-Quran itu ditutup telinga mereka. Al-Quran itu ketika disampaikan mereka tutup telinga mereka. Yang kedua adalah bisu. Nah, bisu ini adalah bagian tidak mau mengucapkan. Ya, orang bisu ya tidak mau mengucapkan kebenaran. Nah, karena itu kemudian yang terakhir bahwa berada di atas yakni di mana dia tuli, bisu, buta dan tidak dapat melihat petunjuk sama sekali ya. Tidak bisa melihat petunjuk sama sekali. Lalu kemudian ya Ar-Razi menyebutkan urutan ini menunjukkan proses turunnya tertutupnya hati. Mereka tidak mau mendengar, lalu tidak mau berbicara kebenaran, akhirnya tidak mampu melihat kebenaran. Taib fillah, fahum la yarji'un, terakhir mereka tidak akan kembali. Artinya mereka tidak akan kembali kepada kebenaran karena seluruh sarana menerima ya hidayah telah rusak. Jadi ini fahum la yarji'un, mereka tidak kembali kepada kebenaran karena seluruh sarana menerima hidayah sudah rusak. Apa sarananya tadi? Ya, tuli, telinganya tidak mendengar, bisu, ya mulutnya tidak bicara, buta, matanya tidak bisa melihat. Nah, artinya bahwa kita harus ya betul-betul memahami karakter orang-orang munafik ini karena seperti orang yang menyalakan api. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan mereka tidak kembali kepada kebenaran setelah meninggalkannya. Mereka tidak akan kembali kepada kebenaran setelah meninggalkannya. Taib. Nah, ikhwafillah rahimani rahimullah. Maka ini adalah bentuk penjelasan singkat ya tentang perumpamaan dalam Al-Qur'anul Karim, dan mesti kita ambil faedahnya, kita gali nilai-nilai yang terdapat pada ayat tersebut. Naam. Ikhwafillah, ini dua ayat yang kita tadabburi sore ini. Kalau ingin lebih dalam lagi, saya ingin sebutkan tentang faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia. Yang pertama, hidayah itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bahwa hidayah bukan semata hasil usaha manusia, tetapi Allah yang memberikannya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yang kedua, bahayanya kemunafikan. Dari ayat yang kita bacakan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahayanya kemunafikan. Ya, bisa berakibat fatal ya, dan itu orang-orang kafir sadar bahwa ia tidak beriman, dan orang-orang munafik dalam keadaan kepura-puraan. Yang ketiga, cahaya iman harus dijaga. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat tadi. Saya ulangi, hidayah adalah karunia Allah. Yang kedua, bahaya kemunafikan dalam diri seorang. Kemudian yang ketiga, cahaya iman dijaga. Ya, cahaya iman harus dijaga. Bukan sekedar menyatakan
ya, tetapi harus dipelihara. Apa yang tidak dijaga akan padam. Begitu iman yang tidak dipupuk dengan ilmu, zikir, amal, dia akan redup dengan sendirinya. Ya. Yang keempat, hati bisa mati. Naam. Tuli bisu buta, menunjukkan bahwa bahwa hati bisa mati. Ketika hati mati, nasihat tidak akan masuk, ayat-ayat tidak akan menyentuh, dan peringatan tidak menggugah. Ini kita inginkan. Maka hati bisa mati. Kemudian yang terakhir, kegelapan berlapis-lapis. Zulumat itu berlapis-lapis. Ya, bahwa kegelapan bertingkat. Ya, kemudian satu dosa membuka pintu dosa lain hingga tertutup hatinya. Ini seperti inilah keadaan kita. Satu pintu dosa membuka pintu dosa berikutnya. Satu pintu kebaikan membuka pintu kebaikan lainnya. Kemudian pentingnya kejujuran dalam iman, ya. Pentingnya kejujuran, ya, di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yakni kehilangan hidayah lebih mengerikan daripada apapun. Kehilangan hidayah lebih mengerikan demi apapun. Baik, ini adalah bentuk faedah hikmah yang bisa kita gali, ya, pada surat Al-Baqarah ayat yang barusan kita baca, ayat 17 dan ayat 18. Baik, taib, barakallahu fikum. Kali ini bisa kita bahas pada sore ini. Sekali lagi bahwa kita akan menyisir satu persatu amsal dalam Al-Quran Karim. Dan ini salah satu ayat yang pertama yang Allah sebutkan tentang amsal di dalam Al-Quran Karim. Mudah-mudahan Allah SWT meridai kita dan Allah berikan kepada kita ilmu bermanfaat. Allah berikan kepada kita hati yang lapang untuk bisa mengamalkannya, dan Allah berikan kemudahan pada setiap usaha dan niat-niat baik kita. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara